Halo intelektual muda, apa kabar? Semoga terjaga dalam keadaan baik dan bahagia. Bersama Nia di sini akan menyampaikan artikel lepas dari teman-teman Civitas tentang demokrasi kampus yang termuat dalam Warta Basement edisi PKKMB Universitas Merdeka 2023. Demokrasi, kok aklamasi? Demokrasi diberlakukan bukan hanya di pemerintahan negara, melainkan dapat dilakukan juga di lingkungan sekitar. Salah satunya di lingkungan kampus. Adapun pelaksanaan demokrasi dalam lingkungan kampus dikenal dengan PEMIRA atau Pemilihan Umum Raya yang merupakan agenda tahunan bagi mahasiswa dalam menentukan presiden mahasiswa beserta wakilnya. Selain itu, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM juga dipilih dalam PEMIRA. PEMIRA dapat berlangsung berkat adanya badan pengurus yang mengkoordinir jalannya PEMIRA, yaitu KPU. Di Universitas Merdeka Malang, KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan badan penyelenggara PEMIRA di bawah Menteri Dalam Negeri atau Mendagri BEM. Dalam penyelenggaraannya, KPU terdapat dua, yaitu KPUP dan KPUD. KPUP merupakan Komisi Pemilihan Umum Pusat yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan presiden mahasiswa beserta wakilnya dan juga pemilihan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Sedangkan KPUD merupakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertugas menyelenggarakan pemilihan Dewan Perwakilan Mahasiswa di masing-masing fakultas. Pada tahun ini, seharusnya PEMIRA menjadi agenda yang paling ditunggu-tunggu khususnya bagi mahasiswa Universitas Merdeka Malang yang dapat terlaksana dengan legowo, transparan, dan pastinya demokratis. Akan tetapi, pada kenyataannya malah sebaliknya. Hal ini dikarenakan hampir 80% mahasiswa Universitas Merdeka Malang tidak mengetahui kapan berlangsungnya PEMIRA. Bahkan, mahasiswa tidak mengetahui apa itu PEMIRA. Akibatnya, mahasiswa tidak mengetahui siapa Presma yang menjabat pada periode ini. Tidak kenal, ujar AS, mahasiswa Unmer Malang. Tidak hanya itu, mahasiswa pun menyampaikan bahwa tidak ada sosialisasi sebelum pelaksanaan PEMIRA. Untuk info sosialisasi nggak pernah tahu sih, ujar mahasiswa yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Bayu Setiawan selaku Presiden Mahasiswa tahun ini memberikan tanggapannya terkait dilaksanakannya sosialisasi. Untuk sosialisasi itu sebenarnya gini, waktu kita PEMIRA kemarin memang kita peralihan dari online ke masa offline. Nah, maka dari itu pada saat itu juga teman-teman masih banyak di luar Malang. Untuk sosialisasinya kita masukkan di media, namanya itu kpup.unmermalang. Bisa dicek di Instagramnya. Ungkapnya. Sosialisasi yang diberlakukan secara bukan tanpa alasan, selain karena bertepatan dengan libur semester yang mengakibatkan mahasiswa banyak yang pulang kampung, akan tetapi juga terkendala dalam dana yang belum cair. Kemarin itu rencananya teman-teman KPU yang saya tahu itu mereka mengadakan secara offline. Tetapi setelah berjalannya waktu mau diadakan offline, kita terhalang proposal karena proposal belum naik. Otomatis dana kita belum turun, ujar Presma. Pendaftaran PEMIRA dimulai sejak tanggal 5 sampai 12 Mei 2023. Akan tetapi terdapat kendala selama seleksi pasangan calon Presma dan Wapresma. Bahwa Presmen terpilih sekarang melalui jalur aklamasi karena tidak ada oposisi atau calon lain lagi. Kemarin tuh aklamasi. Aklamasi itu gampangannya kayak tidak ada pencalonan lagi. Bahwasannya misalnya nih, kita dari KPU ini memang kita taat pada namanya deadline. Misalnya deadline-nya nanti jam 5 sudah pendaftaran terakhir di situ. Kalau semisal jam 5 ini tidak ada yang mendaftar lagi, otomatis sudah tutup dan itu otomatis yang resmi diumumkan sebagai calon setelah jam 5 itu. Nah, waktu kemarin itu kalau tidak salah pukul 4 itu sudah penutupan dan yang ngisi dari BEM itu cuma saya dan DPM ada 2 orang, ungkap Presma. Akibat dari terdapatnya pasangan calon tunggal sehingga debat paslon dihilangkan setelah masa kampanye karena tidak adanya lawan debat dari masing-masing lembaga. Sebenarnya kan yang debat kandidat ini DPM, karena mereka 2 calon pada masa kampanye ada didiskualifikasi. Ada 1 calon dari BEM, otomatis debat kandidat ini dihilangkan karena memang tidak ada debatnya.
Mungkin kendala teman-teman mahasiswa ini tidak tahu karena memang pada momen debat ini seharusnya kan mahasiswa semua hadir tuh, semua dari fakultas. Dihilangkan karena memang pada saat itu sudah dinyatakan tidak punya calon lagi, cuma DPM 1, BEM 1, makanya dilakukan aklamasi. Jelasnya. Bayu juga mengatakan bahwa dalam proses promosi atau minta dukungan, ia langsung person to person. Kalau masalah dukungan kemarin itu saya lebih person to person. Kayak misalnya, Mas, tolong dong promosin saya mau naik. Masnya ini yang kompor-kompor di bawah, gitu loh. Ini temanku mau naik, minta dukungannya dong, ujarnya. Selain meminta dukungan melalui person to person, tim sukses Bayu mengumpulkan KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa sebagai syarat pencalonan sebanyak 2,5% mahasiswa UNMER. Jadi gini Mbak, kemarin kan memang dari awal mekanismenya ada pemilihan kan? Gak bisa kalau dikit langsung aklamasi kan? Yang kedua, KTM itu untuk dukungan suara persyaratan itu paslon harus mengumpulkan minimal 250 atau 2,5% di mahasiswa UNMER, ujarnya. Walaupun tahun sebelumnya juga dilakukan aklamasi, Presma memberikan tanggapan bahwa ia juga tidak membenarkan hal itu dilaksanakan dan merupakan pilihan yang terburuk dalam sebuah pemira. Jadi kalau terkait aklamasi memang kalau kita bisa sebut itu pilihan terburuk lah. Karena memang ini kan hal yang tidak bisa kita pungkiri lagi gitu loh. Tapi sebelum demokrasi yang berjalan dengan baik itu adalah demokrasi yang memang ada musuhnya ataupun pasangan calon yang kedua. Itu baru demokrasi berjalan. Karena memang di situ ada namanya kita adu gagasan. Karena memang kemarin itu planning realnya aklamasi, ya sudah berarti kita aklamasi gitu, ungkapnya. Bayu juga menjelaskan program kerja untuk periode 1 tahun ke depan yaitu menyesuaikan dengan visi UNMER sendiri, yaitu memfokuskan bagi mahasiswa untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Dan juga konsentrasi program kerja tahun ini yaitu pada event Parapom. Kalau lihat dari visi UNMER sekarang ini, memfokuskan kepada jiwa entrepreneurship. Jadi di visi UNMER ini, mereka mencetak mahasiswa-mahasiswa generasi baru yang memiliki jiwa entrepreneurship. Kita dari BEM harus menyelaraskan dengan visi misi UNMER ini dengan cara membuat seperti kajian ataupun pelatihan entrepreneurship. Hal ini tidak bisa kita katakan hanya dari FEB saja. Entrepreneurship ini merupakan sebuah skill kepemimpinan, jadi semua fakultas harus memiliki skill ini. Dan itu yang menjadi tujuan UNMER sekarang yang harus kita bersama-sama jalankan. Dan memang pada konsentrasi ini kita pesta tetap pada Parapom, cuma kita ada sedikit modifikasi biar teman-teman image terhadap Parapom ini tidak jelek lagi di tahun ini. Memang sama tahu semualah gimana kan yang kemarin. Nah, tugas kita itu satu, mengangkat citra BEM sebenarnya dan citra UNMER. Kedua, karena memang saat ini minim juga minat menjadi BEM. Entah mungkin dari konflik dari UKM sama BEM kemarin itu kan menurunkan citra BEM, juga kepercayaan UKM sama BEM. Otomatis mahasiswa kan berkurang, juga kepercayaan di BEM, ujarnya. Rudi selaku Wakil Rektor 3 UNMER memberikan pesan kepada Presma agar pemira periode berikutnya dapat terlaksanakan dengan meriah. Menanggapi hal tersebut, Bayu menyatakan bahwa dari pihak BEM akan mengusahakannya. Pasti kita usahakan, karena memang pesan dari Pak WR, Mas, kenapa kok pemira kemarin kurang meriah? Saya juga kurang tahu Pak, karena memang yang pegang kendali itu di pengurus yang lalu dan KPU. Pak Rudi juga bilang, disukseskanlah Mas pemilihan tahun depan ini lebih meriah lagi. Saya jawab, ya Pak, memang kita ketahui bahwasannya pada saat itu kurang peminatnya di lembaga lah, gitu. Penulis Antonia dan Abid. Nah, itu tadi teman-teman isi dari artikel lepas Warta Basement edisi PKKMB Universitas Merdeka 2023 dari UKM Civitas. Sekian, saya Nia. Sampai jumpa kembali.